Oke. Jika teman-teman bisa melihat ya pada saat itu. Nah, itu ada bencana alam yang berada di lokasi Lombok pada tahun berapa ya? 2018 ya. Oke, cukup. Cukup. Kita langsung ke materi. Kita diskusi kali ini. Oke. Jadi, kenapa hari ini saya itu ambil video tadi kejadian gempa pada Lombok ya. Karena dulu kebetulan saya dan tim saya ini yang ada di yang ditampilkan sama tim hari ini itu merupakan salah satu tim yang mendapatkan kesempatan untuk berbagi bersama di Lombok dulu waktu ada gempa. Jadi di sana dari program jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam itu kita ada beberapa anak sih kebetulan memang yang seleksi yang akhirnya tersisa kami semua yang berangkat ke Lombok. Nah, kami di sana itu memiliki misi khusus yaitu trauma healing. Jadi, hari ini saya akan membahas tentang trauma healing, cuman tetap kita ada kaitan psikologi. Kenapa hari ini saya tidak membahas banyak tentang psikologi? Karena jujur saya merasa kurang kurang dalami tentang psikologi. Kamu tetap akan saya sampaikan psikologi dan juga fokusnya ke trauma healing dan juga konseling. Karena ini acaranya dari HMJBPI gitu ya. Oke. Next, kali ini kita masuk ke trauma atau PTSD. Bisa dengar suara saya? Bisa, Mbak. Next. Nah, di slide kedua itu ada PTSD dan trauma. Nah, ketika teman-teman itu tadi menjadi ya salah satu yang berada di dalam lokasi bencana tadi, teman-teman harus tahu dulu sebenarnya mereka ini nanti akan menjadi tergolong dalam orang yang trauma atau PTSD. Meskipun teman-teman nanti pasti akan sulit pada kala itu. Kebetulan PTSD itu hampir mirip dengan trauma. Jadi gejala-gejala yang akan muncul. Nah, sekarang pertanyaannya, perbedaannya apa antara PTSD dan juga trauma? Kita tuliskan di situ sebuah luka atau rasa sakit yang ada di dalam diri seseorang itu nanti terjadi setelah dia mengalami suatu entah itu kecelakaan, kehilangan seseorang, atau mungkin juga bisa pada bencana alam tadi. Kenapa seperti itu? Karena hal-hal tersebut terjadi secara tidak terduga dan hanya terjadi pada suatu ketika. Ya kayak bencana alam kan nggak bisa ya, hanya mungkin jadi satu kali atau beberapa kali. Nah, di sini juga yang namanya trauma itu dia jangkanya lebih pendek dan kebetulan resiko yang terjadi dalam diri seseorang itu tidak begitu tidak terlalu membahayakan dibanding PTSD. Kenapa? Karena PTSD di sini adalah dia merasa cemas,
dia itu merasa memiliki gangguan yang sangat besar, ketakutan atau parno lah ya, terhadap suatu hal, sehingga itu jangka waktunya lama. Dan ini akan menyebabkan banyak sekali efek dalam kehidupan seseorang. Gitu. Nah, sampai sini dulu nih, teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? Atau mau kita lanjut? Enggak, Kak, lanjut. Oke, lanjut ya. Yang selanjutnya kita ke trauma healing. Nah, trauma healing yang artinya adalah sebuah penerimaan. Di mana di sini kalau kita memberikan atau mengajarkan pada seseorang untuk menerima kondisi yang saat ini ada, atau kita memberikan bantuan untuk penyembuhan pada jiwa dia, tentang kecemasannya dia, tentang rasa panik dia, ataupun gangguan lainnya dia yang terjadi pada mental secara atau tingkat tingkat luka yang terjadi pada dirinya itu tidak terlalu parah. Karena kalau udah masuk ke tingkat yang kronis, itu nanti beda lagi ya penanganannya. Itu nanti penanganannya akan ke dokter maupun terapis. Kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya langsung aja ya. Nah, kenapa sih harus ada trauma healing? Gitu kan. Nah, trauma healing ini ada karena ketika seseorang itu dia mengalami trauma dan tidak bisa ditangani, akan berakibat ke PTSD. Untuk Kominfo bisa diganti slide-nya, Dek. Nah, PTSD tadi, ya kan, itu kan gangguan trauma yang memang sudah cukup mendalam. Ya kan, dia merasa memiliki kecemasan secara lebih. Misal nih, kalau pengalaman saya waktu di Lombok dulu, gempa kan sudah berlalu cukup lama, dan memang karena rumah-rumah di sana sudah hancur, secara otomatis itu nanti kalau kita ya yang tidak memiliki trauma, itu pasti kita nggak akan takut ada gempa, tetap kita stay santai gitu kan. Karena apa? Karena kita nggak mengalami posisi-posisi di mana ada bangunan itu runtuh, ada keluarga atau apa yang dalam keadaan sulit gitu. Jadi itu hanya kita bisa lihat, hanya bisa merasakan deh, bukan melihat, merasakan adanya goncangan saja. Nah, itu kan trauma sementara, dia masih ada takut. Tapi ketika dia sudah masuk ke PTSD, itu nanti dia akan merasa insecure banget, takut banget, panik. Sewaktu dia merasa dalam cemas, atau dia merasa seperti ada, wah, bakal ada gempa nih, atau ada stimulus-stimulus yang nanti bisa menuju ke arah gempa, dia akan panik sekali. Ada yang sampai teriak, menangis, atau juga yang lainnya gitu. Nah, itu tentang trauma healing dan PTSD. Nah, ini nih, yang biasanya sering kali masuk dalam kegiatan trauma healing itulah teknik-teknik psikologi maupun dari konseling. Oke, teman-teman masih stay ya? Stay, Kak. Stay ya. Terus, ini Kominfo nggak geser-geser dari tadi, aku udah hampir habis loh. Oke, next lagi satu. Oke, stop. Kebanyakan. Nah, ini dia. Kegiatan trauma healing. Dulu sebelum saya ke Lombok ya, kala itu kita tetap dapat pembekalan. Tapi pembekalan kita berbeda.
Karena dulu yang sudah ada atau yang sudah terjadi itu adalah bencana alam tsunami. Ya, tentu kan itu suatu hal yang berbeda karena tsunami itu adalah kejadian dari air. Nah, sedangkan gempa itu dari tanah gitu kan. Nah, itu berbeda. Jadi penanganannya pun ketika kita menghadapi. Nah, ini kegiatan trauma healing di sini biasanya kita menerapkan 3L. Look, listen, link. Look itu berarti kan kita melihat. Nah, teman-teman sebagai relawan atau seorang konselor, ketika sampai sana, teman-teman nggak bisa tuh langsung lo kepada mereka sampai dekat sehingga mereka mau menceritakan apa saja yang mereka rasakan saat ini dan lain-lain, kan belum tentu. Karena mereka pasti akan waspada kepada kita. Nah, untuk itu kita di proses look ini kita melihat seperti apa sih sebenarnya kondisinya. Nah, kondisinya di sini kita mulai lihat dari kondisi anak-anak. Kira-kira anak-anak yang dibutuhkan apa ya? Proses trauma healing yang seperti apa sih yang diperlukan oleh anak-anak? Kemudian kita masuk gimana ya? Apakah yang dewasa memerlukan juga atau mereka sudah tidak merasakan sesuatu yang tidak merasakan trauma gitu kan. Kemudian adalah kita mendengar atau listen. Kita dekat suasana, kita akan mendengar tuh dari mereka. Mbak, saya tuh masih agak cemas dengan kondisinya. Apakah nanti bakal ada gempa susulan atau bahkan isunya bakal tsunami atau seperti apa? Kayak gitu kan. Kemudian kita nanti akan adanya edukasi, pelatihan, dan juga emosi kita harus memiliki rasa empati maupun yang lainnya. Nah, untuk itu kan kita setelah look dan listen di sini, kemudian kita kan ada link nih. Nah, link ini yang akan berfungsi untuk kita bisa menerapkan apa sih yang kita bisa, apa sih yang kita ketahui, kayak gitu. Jadi yang pertama, setelah kita tahu kondisi mereka, kira-kira mereka siap nggak sih untuk menerima informasi tentang kita? Karena yang kita edukasi kepada korban itu bukan hanya sekedar kalau ada gempa kita itu harus berlindung ke tanah lapang. Gempa itu seperti ini, itu bukan seperti itu saja. Namun kita juga akan memberikan info seputar gempa tuh yang seperti ini. Ketika kita sudah terjadi gempa, maka ada A, B, C, D, kayak gitu kan. Nah, selain itu kita juga harus memberikan mereka rambu-rambu. Ini kita memang kemarin habis gempa nih. Tapi ibu-ibu, adik-adik semua jangan cemas ya. Semua akan kembali seperti semula. Kan gitu. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan healing, kita harus lebih bahagia dulu daripada mereka. Karena apa? Kita di sana harus bisa membahagiakan orang, termasuk diri kita. Gitu. Nah, proses yang mungkin agak sulit biasanya yang dilakukan oleh teman-teman itu proses mendengarkan. Nah, why mendengarkan? Karena sebagian besar dari kita lebih suka berbicara daripada mendengarkan. Kenapa? Karena pada umumnya manusia memang sering atau memiliki keinginan lebih untuk didengar. Benar nggak? Bener ya, terutama para wanita biasanya pengennya tuh didengerin pas lagi curhat, ya kan? Giliran dicurhatin dia nggak mau. Nah, proses mendengarkan di sini itu kita proses
konseling sederhana di sini. Karena apa? Kita akan mendengarkan keluh kesah dari teman-teman kita, dari saudara-saudara. Gitu. Lalu gimana sih Mbak? Gitu kan. Nah, setelah itu lebih lanjut dan juga pelatihan tentang emosi. Jadi teman-teman para para relawan di sana akan dilatih emosinya agar mereka itu tetap merasakan empati yang dirasakan oleh korban, namun mereka tidak terbawa arus. Gitu. Jadi mereka tetap merasakan rasa empati simpati mereka, tapi tidak mereka itu bisa merasakan, oh iya rasanya kehilangan itu seperti ini ya. Tapi mereka nggak terus ikut berlebih, sehingga mereka akan lupa bahwa aku tuh mau healing. Pada anak yang mereka itu lebih tinggi dibandingkan orang tua dan cara mereka menghadapi masalah pun berbeda. Kemarin waktu kita di sana, seringkali anak-anak itu masih ada takut ketika ada angin kencang, ada ada cuaca yang panas, angin kencang gitu, karena mereka sebelum adanya gempa yang dahsyat itu di sana kondisinya seperti itu, udara yang panas, kemudian ada angin yang kencang kayak gitu, sehingga mereka akan sedikit was-was. Next, kemudian ke konseling. Nah, konseling di sini itu kita lakukan kepada semua pihak, yaitu konseling kepada orang tua maupun kepada anak-anak. Namun, kita juga tetap melihat kira-kira konseling yang cocok itu seperti apa. Nah, karena hari ini kita bukan hanya bertemu dengan orang yang punya masalah, tapi masalah yang mereka tuh berlipat-lipat. Mulai dari masalah ekonomi, kondisi psikis, maupun kondisi yang lain. Cukup banyak dibandingkan yang lain. Sehingga dalam konseling ini kita kan akan memadupadankan antara konseling krisis maupun konseling individu sekaligus konseling kelompok. Kenapa demikian? Karena konseling kelompok itu akan kita terapkan kepada play terapi maupun kegiatan nih yang udah di support sama tim Kominfo yang dibuka, ini salah satu kegiatan yoga. Jadi kegiatan yoga ini untuk merilekskan dari para korban agar mereka itu lebih rileks, lebih tenang dalam menghadapi masalah kayak gitu. Sehingga kegiatan trauma healingnya itu kita bisa sasaran kita untuk yoga itu mulai dari dewasa awal sampai dewasa akhir gitu kan, bisa dilihat itu banyak ada yang ibu-ibu maupun ada yang adik-adik sih ini di depan sendiri nih yang pakai jilbab coklat ini adik-adik karena memang kebetulan mereka itu sering ikut sama tim KKN kita. Nah, yang selanjutnya kan healing, bermain dan juga kita sekaligus memberikan pembelajaran atau informasi. Jadi seringkali kita waktu kegiatan healing itu kita pernah ada kegiatan edukasi cash pro. Terus kita edukasi pengamanan pada diri anak. Jadi apa sih safety children gitu. Ya kan sering kali terjadi pada masa-masa bencana itu banyak kejahatan yang terjadi. Kita juga memberikan informasi itu kepada anak-anak maupun orang tua. Selain itu juga kita tetap belajar.
belajar, entah itu bahasa Inggris, entah hanya sekedar menyanyi, tapi dalam setiap kali kita melakukan healing, itu pasti kita ada targetnya tertentu. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti mungkin kita bisa diskusi aja bareng berkaitan tentang trauma healing dan juga psikologi. Saya kembalikan ke moderator. Nanti kita sharing-sharing aja tentang trauma healing ya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Dea Rifanti atas pemaparan materinya. Silahkan dari teman-teman semua, apakah ada yang ingin bertanya? Bisa lewat mikrofon atau kolom chat ya. Silahkan kepada teman-teman yang pengen bertanya, bisa lewat mikrofon atau kolom chat. Tadi aku kecepatan nggak sih? Soalnya udah lama juga nggak ngomong materi gitu. Ya, mungkin dari teman-teman, apakah penyampaian dari Mbak Dea kurang jelas atau kurang dipahami? Mungkin bisa ditanyakan ya, silakan. Sudah ada pertanyaan masuk di kolom chat ya. Oh, udah ada. Ya, dari siapa? Dari from Tara. Dari Tara. Iya, apa itu? Di tempatku belum muncul. Misalnya rasa trauma itu muncul, terus gimana kita menyikapinya? Oke. Ketika rasa trauma itu muncul, apa sih yang gimana ya kita menyikapinya? Nah, ini aku mau ada feedback pertanyaan dulu ya. Ini traumanya itu terjadi pada diri sendiri atau kepada klien nih? Siapa tadi? Tara. Tara, Ya, untuk Mbak Tara. Bisa perlihatkan pesonamu. Nggak ada yang muncul ya. Aku cuma liatin mukaku dari tadi. Gimana Mbak Tara? Belum ada respon ya? Oke. Itu kalau untuk diri sendiri, Kak. Oh, untuk diri. Nah, diri sendiri, Kak, katanya. Gimana, Dek? Nah, traumanya itu trauma kepada misalnya seseorang atau kecelakaan atau terjadi kepada bencana alam. Pada mungkin kamu ada trauma pada mungkin ya kayak kecelakaan atau bencana alam atau trauma ada dalam sikap takut sesuatu kayak gitu sih. Lebih kayak takut ke sesuatu sih, Kak. Kalau bencana sih enggak. Bagaimana ketika trauma itu kembali lagi terjadi kepada kita. Dan itu aku harap itu sesuatu ya, bukan pada seseorang ya, Dek ya. Karena ini beda lagi nanti. Nah, kalau pengalaman aku sih ya, dulu sempat juga dapat ikut seminar atau pelatihan. Jadi ketika teman-teman itu punya rasa trauma, itu ada dua. Yang pertama, teman-teman bisa melawan trauma itu. Dalam artian menghilangkan rasa trauma itu. Yaitu, misal nih, kamu takut kepada ular. Nah, kamu bisa terapi sendiri dengan kamu itu melihat atau membayangkan gambar ular, ya. Kamu kan pasti waktu membayangkan itu pasti takut.
Tapi coba kamu mulai mendekatkan gambar itu, kemudian kamu jauhkan, kamu dekatkan, kamu jauhkan. Nah, apa yang akan terjadi? Itu pasti kalau nggak kamu pusing, kamu semakin takut. Nah, hal itu nantinya kamu akan merasakan sebenarnya kamu itu cuma hanya sekedar takut atau emang takut beneran. Nah, ketika kamu memang benar-benar takut, salah satunya kamu harus tarik nafas dulu, dan kamu harus berani melawan rasa ketakutan kamu itu. Jadi kamu harus tetap memandangi, membayangkan itu, tetap sampai kamu bisa merasa tenang. Jadi itu yang namanya melawan trauma. Ya kan? Nah, beda lagi yang kedua, yaitu kamu menjadikan itu sebagai pengalaman atau sebagai hal yang biasa. Nah, itu berarti kamu mengambil pembelajaran, misal gini, aku takut sama ular karena aku pernah digigit ular. Kayak gitu ya. Jadi ketika kamu kita kan kalau takut sesuatu, kita pasti punya insting tuh, punya feeling. Nah, ketika ada suara ular, atau mungkin cuma sekedar suara kresek-kresek, kamu bayangin ular, kamu lebih baik menjauh dulu. Karena apa? Karena kamu punya pengalaman. Bentar, aku tulis dulu ya, nanti aku lupa. Hal yang paling penting. Aduh, hilang pesannya. Mungkin itu sinyalnya, Kak. Jadi kayak hilang-hilang suaranya. Oke, tadi kita masih lanjut ke yang Mbak Tara tadi ya. Aku panggilnya Mbak atau Dek ini. Ketika kita mengalami trauma kepada seseorang, ya, kalau tadi kan kepada itu ya benda atau sesuatu yang menakutkan, kita kan harus berani melawannya. Nah, itu juga masuk ke ini nih, pertanyaan yang barusan tadi, yaitu yang bertanya, hal yang paling penting dalam menyembuhkan trauma itu siapa sih? Diri sendiri atau orang lain? Yaitu pada diri sendiri dong. Kamu mau sembuh dari trauma itu atau enggak gitu loh. Nah, ketika kamu ingin sembuh dari rasa sakitmu itu, kamu pastinya nanti akan berusaha. Nah, usahanya tuh yang seperti apa gitu kan. Nah, usahanya nanti kamu bisa mulai dari diri sendiri seperti yang sederhana tadi, kamu melawan rasa takut. Ketika kamu sudah tidak bisa menanganinya, kamu bisa mencoba kepada saudara atau teman atau keluarga yang kamu percaya, bisa kamu ajak untuk berdiskusi. Kira-kira takut sama itu tuh gimana ya? Apa menurut kamu tuh seperti apa gitu. Jadi kita tetap harus konsultasi kepada beberapa orang terdekat kita untuk mensupport kita dalam kegiatan dalam hal untuk menghilangkan trauma. Nah, yang terakhir, ketika memang masih belum bisa menentukan titik temu untuk menghilangkan trauma itu, teman-teman bisa langsung ke terapis atau ke konselor atau ke psikolog. Tapi biasanya kalau trauma itu kita masuknya kepada itu terapis. Karena nanti ada terapi tersendiri yang akan dilakukan kepada orang-orang yang mengalami trauma. Gitu. Terus ini ada pertanyaan masuk lagi. Bentar. Dari Khotimah Nur Win WS. Wali Songo.
Kan tadi dijelaskan bahwa PTSD dan trauma beda. Nah, untuk cara kita menangani atau meredakan gejala dari trauma dan PTSD itu gimana, Kak? Apakah penanganan PTSD sama trauma itu berbeda? Nah, itu pertanyaannya yang sangat luar biasa. Jadi gini, ketika trauma itu kan terjadi kepada seseorang, dia mengalami kecemasan, ya kan? Nah, itu nanti kita akan bisa menyembuhkan, menyembuhkannya, ketika dia ingin dibantu yang pertama, yang kedua juga dia mau berbagi dengan kita, ya kan? Sedangkan PTSD itu berbeda. Bedanya apa? PTSD itu orangnya mau berbagi dengan kita, kita sudah menyampaikan bagaimana caranya untuk bisa menghilangkan rasa trauma yang berlebih ya kalau PTSD ya. Nah, kita kan udah membantu dia, tetapi ternyata itu kan belum bisa. Nah, karena belum bisa, berarti kan kita harus mendapatkan bantuan yang lebih nih, Dek. Berarti gimana ya? Nah, itu biasanya akan jatuh kepada seorang psikolog. Karena dia mengalami kecemasan yang berlebih terhadap sesuatu, gitu kan. Nah, bagaimana cara kita menangani atau meredakan gejala trauma? Tadi ya udah aku jawab. Nah, biasanya gejala-gejala trauma itu dia tuh sering kaget, susah tidur, konsentrasinya terganggu, dia tuh lebih pada agresif, kemudian juga dia itu aktivitasnya terganggu. Nah, biasanya dilakukan dengan kita relaksasi kepada klien tadi. Klien tadi kita berikan kita minta untuk bernafas kita latih untuk bernafas, maksudnya latihan pernafasan itu tuh yang tarik nafas, buang nafas kayak gitu. Selama biasanya kita kalau teman-teman lagi stres juga itu bisa banget untuk menghilangkan stres, karena kan trauma itu kan salah satu penyebabnya itu kan dia stres. Dia mendapatkan tekanan, stres, karena hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Selain dia takut, dia stres. Aku harus gimana sih? Nah, itu teman-teman bisa lakukan pijat, namanya seperti akupuntur, tapi bukan akupuntur. Jadi ada titik-titik yang bisa sedikit meredakan stres. Misal nih, tangan. Sini. Teman-teman bisa pencet sebelah sini dan sebelah sini. Nah, tapi ini biasanya kurang terasa di sini. Yang lebih terasa tuh pada sini. Ya, sini. Jadi di antara pelipis ini, teman-teman bisa diketuk gini. Seperti ini dengan dua tangan, atau seperti ini. Nah, ini biasanya bisa mengurangi rasa stres. Nah, kalau teman-teman nanti bertemu dengan orang yang trauma atau dia memang memiliki kecemasan, teman-teman bisa memberikan sedikit lah peradaman, susah banget ngomong peradaman kepada mereka dengan kita ajarkan. Ketuk sini 7 kali, terus di pelipis sini, ini, terus di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, selain itu, kita bisa berikan stimulus kepada seseorang yang mengalami trauma atau bahkan diri kita sendiri. Misal, aku nggak takut, aku nggak takut, aku nggak takut. Nah, secara tidak langsung, stimulus tadi itu akan masuk ke dalam otak kita. Kita akan merasakan, oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah,
Pertanyaan lagi, berapa kali Mbak kita harus melakukan terapi ini? Setiap titiknya berapa? Setiap titiknya berapa Mbak? Nah, biasanya itu 7 kali atau sampai teman-teman itu merasa tenang. Yang biasanya pusing, stres, lagi banyak UTS, UAS, bisa juga dilakukan seperti ini. Itu. Untuk siapa tadi yang tanya ya? Khotimah, gimana? Ada tanggapan lagi? Khotimah. Silakan untuk Mbak Khotimah. Apakah ada tanggapan, feedback? Gimana? Sudah cukup Mbak itu di room chat. Oke. Terus WinWS. Apakah trauma bisa membuat seorang depresi dan mengalami bipolar? Kalau ini setahu saya aja ya, soalnya memang saya tidak mengkaji lebih dalam ke dalam dunia trauma healing. Setelah trauma healing itu saya terjunnya ke dalam ABK, yaitu anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau setahu saya, ketika seorang itu trauma, jangka panjangnya itu kan PTSD tadi. Nah, PTSD itu nanti bisa berujung kepada depresi. Karena apa? Dia akan mengalami tekanan yang sangat luar biasa dari ketakutannya dia, ataupun dari hal-hal yang mungkin membuat dia itu cemas, takut, entah apapun. Bukan hanya kepada bencana alam ya, tapi mungkin dia pernah bisa kecelakaan. Bisa juga dia mungkin kehilangan sosok orang yang dia sayang. Tapi itu semua bisa bisa diobati tentunya dengan terapi tadi. Untuk dia sampai ke bipolar apa enggak, coba nanti aku cari jurnal atau buku yang mendukung dulu. Nanti biar aku dapat referensi juga ya. Aku catat dulu Naula Fahimatus. Bipolar. Oke. Cara tepat untuk terapi trauma healing kepada seseorang yang jarang bergaul dan menerima saran orang lain. Oke. Ini dari Sally Novita. Cara yang tepat untuk terapi trauma healing kepada seorang yang jarang bergaul dan menerima saran orang lain. Nah, ini hal-hal yang sering kali kita temui ketika kita di lapangan. Ini bukan hanya saja kepada seorang relawan atau ketika kita melakukan trauma healing, tapi juga ini akan berlaku pada seorang konselor deh. Jadi teman-teman yang jurusan BPI mungkin ya, ataupun yang jurusan konseling lainnya, ini juga akan berpengaruh kepada teman-teman. Nah, caranya seperti apa sih Mbak? Gimana caranya biar bisa kita seseorang yang jarang bergaul itu pasti punya teman dekat. Setuju nggak? Tak lirik. Gimana? Elino kita masih stay. Halo? Halo? Masih Sally Novita masih stay apa enggak nih? Masih Mbak, itu masih stay. Oke, kita diskusi ya, dua arah ya. Jangan aku aja yang ngomong, lama-lama juga capek. Oke, seseorang yang kamu maksud tadi, dia pasti memiliki satu orang yang dia dipercaya, atau mungkin orang tua. Bener nggak? Benar, Kak.
Nah, salah satu cara untuk memberikan trauma healing atau memberikan saran maupun konseling melalui orang yang terdekat dia. Jadi kamu kan pasti ketika bagaimana bisa kamu tahu orang itu membutuhkan trauma healing ataupun konseling ketika dia tidak bisa bergaul dengan orang lain, selain kamu bisa melihat, kamu pasti akan mendapatkan cerita dari orang terdekatnya dia. Iya kan? Iya. Nah, dengan itu kamu juga hanya bisa melakukannya ketika yang pertama kamu sudah dekat dengan dia, sedangkan dia tidak mau dekat, berarti kamu harus bersama orang yang dekat dengan dia. Misal nih, kamu posisinya di sini, ya kan? Ini kamu, sedangkan dia di sini. Kamu nggak mungkin dong bisa melewati ini dan ini. Nah, caranya adalah kamu mendekatkan diri kamu dengan keluarga atau sahabatnya, ataupun orang yang dia percaya. Nah, kamu memberikan, dia pasti akan cerita, dia tuh nggak mau tahu bergaul sama sana sini, dia tuh trauma karena dia tuh pernah dibully, dia salah satu korban bullying gitu kan. Jadi seakan-akan ketika dia keluar dari zonanya, dia sudah dihantui dengan rasa takut terlebih dahulu. Nah, kamu hanya bisa memberikan saran ke sini. Coba deh ibu, bapak, atau mbak, dia diajak aja keluar dulu, entah itu cuma sekedar jalan-jalan, jangan diajak berkerumun dulu. Dia cuma diajak, kasih tahu lah dunia luar tuh seperti apa. Bahwa ketika dia ada di sana, dia tidak akan merasakan apa-apa. Tidak ada ancaman di situ. Nah, selain itu juga, orang keduanya ini nanti memberikan semangat kepada ini. Semangat serta menciptakan kondisi-kondisi aman dan nyaman bahwa ketika dia berada di lingkungan itu tidak akan ada rasa bullying dan lain-lain. Namun itu biasanya kepada orang-orang introvert itu akan lebih memerlukan jangka waktu yang agak panjang. Gitu. Karena dia sulit menerima orang lain maupun dirinya sendiri gitu. Untuk tadi siapa, Sally, masih ada feedback. Aku sambil minum nggak apa-apa ya? Mohon maaf. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Ya, untuk Mbak Sally Novita gimana? Apakah ada feedback? Oh, udah cukup. Oke. Sudah cukup, Mbak. Oke, terima kasih. Dari Murjito. Halo, Kak. Halo. Treatment trauma healing yang aktifnya berapa kali ya? Kemudian hal-hal apa saja yang pernah dilakukan seorang yang menangani trauma healing tersebut terhadap klien? Treatment yang efektif. Biasanya untuk treatment yang efektif itu kita harus tahu dulu dia itu tergolong di trauma yang apa? Ringan, sedang, atau berat. Dan dia traumanya kepada apa? Kan gitu. Nah, ketika dia mungkin trauma yang ringan, treatmentnya mungkin sekitar 3 atau 5 kali saja itu sudah cukup. 3-5 kali itu banyak loh, Mbak. Iya, banyak. Tapi kan di sini kasusnya tuh trauma. Dia itu memiliki rasa yang berbeda dibandingkan yang kita rasakan gitu kan. Jadi treatmentnya itu mungkin bisa agak 3-5 kali itu kalau dia ringan ya. Dia untuk yang lebih berat lagi kemungkinan besar itu lebih banyak lagi. Tapi ketika teman-teman ini trauma healing, ini kan trauma healing itu kan biasanya ke bencana ya. Bencana itu biasanya kita lakukan itu seminggu 2 kali. Tentu kalau kita sama anak-anak ya, itu seminggu 2 kali. Kalau sama orang tua, dewasa, remaja, itu kita lakukan seminggu sekali. Kenapa? Karena kita nggak mau mereka itu menjadi ketergantungan terhadap kita.
Kita nggak mau mereka ketergantungan sama kita, karena hari ini kita itu hanya membantu mereka. Jadi kita tidak bisa memaksa mereka untuk aku udah baik-baik aja, Mbak tuh udah baik-baik aja, itu nggak bisa. Kita itu membantu mereka agar mereka mau menerima kondisi yang saat ini terjadi kepada mereka. Tuh. Nah, dalam trauma healing sendiri pun kita juga ada tahapannya. Jadi kita harus bikin skema. Minimal kayak skemanya itu ada 3. Jadi tahap pertama, kita gali dulu apa sih penyebabnya dia trauma. Kemudian yang kedua, kita coba menenangkan dia. Setelah itu, perlahan-lahan rasa trauma itu akan hilang atau dia menjadi seperti semula sebelumnya ada kejadian tertentu. Untuk Mas Murjito, masih ada tanggapan? Atau teman-teman yang lain nih yang mencintai dunia ini? Ini nih. Ada lagi nih tanggapan dari Mas Murjito. Aku baca dulu. Jelas Kak, makasih. BTW mau tanya lagi, boleh kan Kak? Menurut pengalaman Kakak, apakah ketika melakukan trauma healing pernah menjumpai klien yang tidak kooperatif dan sama sekali tidak mau ditangani? Padahal jiwa klien tersebut sangat perlu ditolong pasca traumatik stres. Pernah, bahkan sering. Sama sekali dia tidak mau kita dekati. Nah, kemudian pasti kita bingung kan? Kita mau nolong dia, tapi dia nggak mau ditolong. Terus gimana? Nah, seperti yang pertanyaannya Sally tadi nggak saya, Sally kalau nggak salah. Sama, di lingkungannya itu pasti ada satu orang yang kalau nggak dia takuti, juga dia intinya percaya. Misal, kalau di kejadian gempa ya, dia hanya tinggal seorang diri nih, keluarganya sudah nggak ada semua. Tapi di situ ada yang namanya kepala posko atau Pak RT atau Pak RW yang pasti dia akan takut. Kalau yang kita temui di Lombok kemarin seperti itu ya. Nah, terus gimana dong Mbak caranya? Kita lewat tadi Pak RT atau Pak RW atau siapapun yang ada dekat dia, kita coba bujuk dia. Minimal lah dia mau kenalan sama kita dulu. Setelah dia mau kenal sama kita, semua itu akan berjalan dengan sendirinya. Tapi kita harus tetap mengikuti alurnya dia. Dia sifatnya yang kurang terbuka dan nggak mau kita ikuti. Jadi kita nggak boleh memaksa. Namun, kita juga harus punya target. Oh, dia itu harus kita jadikan pribadi yang sebelumnya. Ya kan? Tapi tetap kita konteksnya di sini hanya membantu. Kayak gitu. Jadi, kembali tadi, kita membantu kalau kita sudah semaksimal mungkin dan orang itu tidak mau dibantu, ya sudah. Seperti dakwah ya, kita mau melalui lisan, perbuatan, kemudian diskusi, dan kalau memang sudah tidak tidak bisa ditangani, kita hanya bisa melalui doa. Jadi kita hanya bisa mendoakan saja. Kalau dulu waktu aku di posko, ketika bertemu dengan seorang seperti itu, kita serahkan kepada satu organisasi juga. Jadi di sana kita itu apa ya namanya? Halo, ini Mbak Dianya keluar ya?
Mohon maaf teman-teman semuanya, Mbak Ria lagi kehilangan sinyal tadi. Iya, teman-teman ditunggu sebentar ya. Mungkin Mbak Dea lagi gangguan sinyal. Karena apa ya, sekarang cuacanya kurang mendukung banget. Ya ini Mbak Dea mencoba masuk lagi kawan-kawan. Jadi mohon maaf kawan-kawan. Maaf ya sinyal, soalnya rumahku di desa. Oke. Untuk Mas Mujiarto, gimana tadi? Masih ada tanggapan lagi? Untuk Mas Murjito gimana? Apakah ada feedback lagi? Sudah jelas katanya Mbak. Oke. Dek bisa tadi dibacain. Iya Mbak. Ini ada pertanyaan masuk dari Mbak Desi Rizkiana ya. Iya, gimana pertanyaannya, Dek? Dibacain setelah Mas Mujiarto tadi ya, soalnya chatnya hilang ya, aku habis keluar tadi. Ini di atas, soalnya tadi sebelum Mas Murjito ada Mbak di atasnya. Desi iya, Rizkiana, izin bertanya Kak, kapan waktu yang tepat untuk trauma healing pada anak-anak korban bencana? Terima kasih. Oke, kapan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan trauma healing yang tepat pada anak-anak pasca bencana? Yang pertama, pastikan kondisi lingkungan kamu itu aman untuk dirimu. Jadi kalian harus safety dulu sebelum kalian mengamankan orang lain. Karena teman-teman di sini bukan itu ya, bukan badan tim SAR yang harus menyelamatkan korban. Karena teman-teman di sini sifatnya adalah relawan untuk trauma healing. Nah, saat mereka masih mencari keluarga dan lain-lain, pas misal oke. Aku udah masuk lagi ya, maaf ya, keluar masuk ya. Iya Mbak. Oke, aku ulang. Kalau yang tadi, pastikan diri kita aman. Kenapa? Karena posisi anak-anak trauma healing itu, kita diizinkan untuk memberikan healing kepada mereka kalau memang kondisi lingkungan itu sudah aman. Misal kalau di lokasi gempa, itu sudah puing-puing bangunan itu sudah hampir dibereskan, ya kan? Kemudian juga yang kemarin masih ada pencarian mayat atau korban gitu sudah selesai, istilahnya kan seperti itu. Jadi kondisi sudah aman, mereka sudah tahu kondisi keluarganya seperti apa, baru setelah itulah kita bisa melakukan kegiatan trauma healing. Karena apa? Ketika mereka itu baru kena guncangan, misalnya nih kemarin gempanya, kita hari ini belum bisa. Karena apa? Mereka masih dalam kondisi tekanan luar biasa, di dalam kondisi takut, masih dalam bingung, di mana orang tuaku kemarin terjadi seperti apa gitu. Paling enggak itu 1 minggu setelah setelah kejadian tersebut. Itu pun kalau tidak memakan korban atau tidak sebesar kejadian Lombok ya. Kalau kejadian Lombok kemarin itu kan aku ke sana kalau nggak salah 2 minggu atau 2 minggu atau 3 minggu. Kan
setelah gempa itu kita ke sana. Jadi di sana itu sudah hampir aman, meskipun masih sering ada gempa-gempa susulan. Tapi memang alhamdulillah kita sangat dilindungi sama Allah saat ini sedikit sharing ya. Kita kan tim KKN tuh. Kita kegiatan dari pagi sampai malam. Biasanya kita kegiatan malam yang terakhir kita itu sholat isya berjamaah, itu sudah pasti. Dan juga kegiatan lainnya itu kita masih ada kadang kumpul sama remaja-remaja. Sampai maksimal itu jam 9. Kalau nggak jam 9, jam 10. Setelah itu kita nggak berani kumpul-kumpul. Terutama yang cewek-cewek. Karena di sana itu ada istilahnya adat, peraturan adat di sana. Kalau seorang cewek dibawa seorang cowok keluar, lebih dari jam 9 atau jam 10 malam pulang, itu harus dinikahkan. Jadi kita hanya bisa berkumpul dengan mereka sampai jam 9 aja. Nah, setelah itu kita kan pasti ada evaluasi hari ini dan juga meeting untuk prepare kegiatan healing ataupun kegiatan mengajar atau apapun yang besok. Biasanya sampai jam 12 malaman lah. Jam 12, jam 11 kayak gitu kan. Karena emang kita menyiapkan dari alat maupun bahkan makanan untuk besok kayak gitu kan. Nah, itu malam kita istirahat. Mungkin sebelum subuh itu sempat itu 2 kali kalau nggak salah. Ada gempa dahsyat. Tapi kita dari teman-teman tim KKN Wali Songo itu yang kerasa cuma 2 orang. Jadi warga tuh sempat ada yang masih teriak dan lain-lain karena gempanya besar. Kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada gempa besar, kebetulan pasti kita pas kegiatan. Jadi kita tidak merasakannya. Jadi alhamdulillah waktu ke sana itu kita benar-benar dilindungi sama Allah. Gitu. Untuk tadi siapa Dek yang bertanya? Mbak Desi. Masih ada yang ditanyain? Sudah Untuk cukup, Mbak Desi, Kak. Terima kasih. Oke. Next, masih ada pertanyaan? Masih Mbak. Sebentar ya Mbak. Iya, ada. Saya bacakan pertanyaannya. Ini dari Bunga Wardani. Izin bertanya. Kira-kira berapa lama trauma healing bisa pulih dari korban yang terkena trauma? Gitu, Kak. Keluar lagi ya. Tadi sepertinya aku udah sempat jawab pertanyaan yang hampir sama deh. Pertanyaannya siapa tadi ya? Kapan? Itu kan kegiatan trauma healing itu bisa treatment trauma healing itu berapa kali bisa menyembuhkan trauma, kayak gitu kan? Bener nggak sih pertanyaannya gitu? Iya, Mbak. Iya. Tadi udah aku jawab sih. Mungkin pertanyaan lebih lanjutnya aja. Ya, ini ganti pertanyaan aja ya, Mbak. Dari Faiz Abdul Majid, izin bertanya. Teman saya takut sama buah salak. Kalau dilihatin buah salak pasti lari atau ketakutan. Bahkan kalau dipaksa lihat bisa sampai nangis kejar. Apakah itu suatu dari trauma? Bagaimana cara mengatasinya? Kalau itu bukan... gimana, Dek? Ada lanjutannya? Ada, Mbak. Gimana? Karena itu kan sesuatu yang langka. Masa takut sama buah salak? Gimana cara mengatasinya? Intinya gitu, Mbak. Disebut trauma dan... Ya. Kalau menurut aku, itu memang trauma. Tapi trauma yang cukup berat. Dan sampai saat ini aku belum menemukannya sih cara untuk menyembuhkannya itu. Karena emang ada satu kejadian juga di posko. Itu teman aku bukan teman-teman dari Wali Songo ya,
itu salah satu teman kita dari tim RSA di Lombok. Dia itu takut sama terong. Jadi jangankan makan, lihat terong aja tuh dia udah lari ke sana kemari gitu. Dan sempat juga kita sama psikolog, di sana kan juga ada psikolognya. Ngobrol gimana ya Kak caranya biar dia nggak takut. Ya dia bilang kita belum bisa menemukannya kayak gitu. Jadi aku mohon maaf aku belum bisa jawab pertanyaannya itu. Cuman sempat temen saya itu dihipnotis. Jadi dia dihipnotis, kemudian kita kasih dia terong, tapi dengan sebutan nama lain kalau nggak salah. Kalau nggak, intinya dia makan terong itu lahap banget. Kita video, kita abadikan. Setelah dia sadar, kita buka lagi. Dia juga histeris lagi. Jadi aku sama teman-teman juga bingung gimana ya kalau kita menghadapi orang-orang seperti itu. Karena itu menurut aku udah lebih dari trauma malah justru. Gitu, maaf ya aku belum bisa jawab. Untuk yang selanjutnya, ada pertanyaan Untuk lagi? pertanyaan selanjutnya dari Istiafatul Hani. Izin bertanya, Kakak pernah menemukan orang atau pasien yang mempunyai masalah was-was atau ragu-ragu terhadap ibadah atau yang lainnya sehingga membuat mereka stres. Dan bagaimana cara mengatasinya? Itu Kak. Menurut pengalaman Kakak. Menurut pengalaman aku, kalau itu sih aku dapatnya waktu kunjungan rehabilitas sosial ya, bukan kunjungan trauma ya. Nah, kalau hal yang seperti itu biasanya beliau membutuhkan bimbingan rohani. Tapi bimbingan rohani di sini bukan terus dia ditemuin sama ustadz atau pokoknya yang langsung bener-bener agamis banget, terus dia dikasih tahu, didalili, ini enggak. Tapi dia harus bertemu seseorang yang friendly dengan dia. Dia harus bertemu dengan seseorang yang emang berbagi. Syukur-syukur, ini justru yang memiliki sejarah hidup yang sama. Misal nih, dia dulu seorang pemakai obat atau seorang preman, ya kan? Secara otomatis dia kan akan, aku mau tobat, aku mau sholat, tapi aku takut nggak bakal diterima, kayak gitu kan? Dan aku juga takut dosaku yang kemarin seperti ini. Aku juga takut kalau aku sholat justru besok aku meninggal. Maka dia was-was, intinya dia nggak yakin terhadap agamanya maupun dirinya. Jadi dia harus memang bertemu dengan seorang bimroh, pembimbing rohani ya, atau pembimbing konseling pun juga bisa. Yang pasti tujuannya kan kepada bimbingan rohani. Jadi menurutku dia diberi masukan aja, tetap didukung, disupport, agar dia percaya kepada Tuhannya. Kayak gitu. Dulu sih pernah sempat ada ketemunya sama pas di rehabilitasi pedurungan kan. Beliau itu sebenarnya agamanya kan Islam, ya sholat dan lain-lain. Cuma emang dia nggak tahu aku sholat tuh buat apa, ngapain, kenapa. Pokoknya yang lain pada sholat aku ikut aja deh gitu. Pokoknya terus juga pas aku pernah magang di lapas bertemu dengan orang yang justru was-wasnya gini, was-wasnya tuh dia takut sholat, dia ikut sholat tapi dia juga ikut ke gereja gitu kan. Karena apa? Dia takut dua-duanya, karena dulu dia kan Islam.
Terus dia pindah Islam. Dia takut tidak diterima di Islam. Dia juga takut tidak diterima di non-Islam. Nah, kebetulan dia ketemu sama Ustadz yang ada di lapas itu. Kemudian, entah aku juga nggak tahu bagian Ustadznya. Aku taunya juga cuma bimbingan. Jadi, membuat orang itu lama-kelamaan itu menjadi yakin. Gitu. Maaf, Kak. Oh, ini aku baca nih. Bentar ya. Dek Zulfatun Nikmah. Zulfa. Maaf, Kak. Dia ragu-ragunya tuh ibadah udah benar atau belum. Apakah diterima atau tidak. Ini suci atau najis. Begitukah? Apakah itu begitu? Apakah itu merupakan gangguan psikologis? Gangguan psikologis atau enggak? Menurut aku enggak ya. Itu memang hal yang biasa terjadi kepada seseorang yang apa ya? Emang dia memiliki tingkat kecemasan orangnya tinggi. Jadi dia memiliki ketakutan yang lebih dibandingkan orang lain. Bisa masuk ke psikologi, tapi bukan gangguan yang luar biasa yang biasanya dihadapi oleh psikolog-psikolog ya. Jadi kalau saran aku, kalau dia teman dekat kamu atau keluarga kamu coba deh, kamu cari buku tata cara sholat. Misal ya, tata cara ibadah. Kalau dia agamanya Islam, berarti tata cara sholat. Kamu berikan kepada dia atau kamu ceritakan kepada dia bahwa ibadah yang nggak najis dan dia nggak takut, berarti lebih baik misal nih kamu ganti baju dulu, kemudian baru mulai sholat. Nah, kalau dia takut tidak diterima, coba bacaannya seperti apa. Nah, kalau memang dia pelafalan bacaannya itu kurang, istilahnya mahrajul hurufnya itu belum bisa fase, kamu jangan membicarakan tentang bacaannya, tapi kamu berikan seputar artinya. Jadi sholat itu, kenapa kita harus baca takbiratul ikram? Kenapa ini? Kamu jelaskan kepada dia. Terus kamu beri masukan deh. Insya Allah nih, ibadah kamu akan diterima saat kamu melakukannya dengan kamu sudah memahami ini. Gitu. Jadi kamu nggak perlu, istilahnya kamu boleh waspada kalau atau was-was khawatir sedikit, tapi jangan terus khawatir berlebihan, karena justru dengan khawatir berlebihan kamu ini yang akan menyebabkan hal-hal itu terjadi. Itu bisa diterima atau ada feedback lagi? Gimana Mbak Istifiatul Hani, apakah ada feedback lagi? Sudah cukup, Kak. Oke, ada lagi? Dek Zulfa? Di kolom chat ada lagi, Mbak. Bentar ya, saya bacakan. Oke, kita baca sampai waktunya diketok sama Pak Ketua HMJ ya. Ya, ini dari Bia Abida. Assalamualaikum. Saya Bia dari Winwali Songo, izin bertanya. Kakak, aku kan punya teman, orangnya itu siap melakukan sesuatu yang baik itu pasti ragu-ragu. Bagaimana cara menghilangkan rasa ragu tersebut? Terima kasih. Iya. Kalau dia ragu dalam melakukan hal yang baik, nggak usah dilakuin. Udah, itu aja. Jadi kalau kamu mau melakukan sesuatu, kamu udah ragu, kamu bilang aja sama dia. Itu halnya baik. Kalau kamu ragu, kamu nggak usah ngelakuin. Tapi kalau kamu nggak ragu,
kamu lakuin? Entah itu baik atau buruk. Dia kan udah dewasa tuh. Kalau kamu udah mahasiswa berarti kan udah seusia kamu dong. Nah, pasti dia insya Allah bisa membedakan mana yang baik dan mana buruk. Karena apa? Sesuatu hal yang dilakukan dengan ragu-ragu, itu nanti satu jadi pikiran. Yang kedua, hasilnya tidak akan memuaskan. Jadi saya pribadi, kalau saya ragu dalam melakukan hal sesuatu, udah saya nggak jadi. Jadi jangan pusing kalau masalah ragu-ragu. Pokoknya kalau kamu ragu nggak usah dilakuin lah, kecuali soal ibadah ya. Kalau kamu ragu-ragu nggak diterima, atau ragu-ragu sama jawaban UAS, itu boleh diganti ya. Sampai kamu benar-benar yakin. Kalau ibadah, prinsip aku sudah melakukannya dengan sepenuh hati. Insya Allah, Allah tahu sebagaimana kemampuan aku dan aku hanya bisa berharap bisa diterima gitu. Gimana? Ada tanggapan yang barusan nanya? Untuk Bia, gimana? Apakah ada feedback? Bia Abida. Iya. Oh, sudah cukup. Ini Mbak ada pertanyaan lagi dari siapa? Dari Ilham. Bentar, Kak. Gimana Mas Ilham? Dek Zulfa. Ya, sebentar, Kak. Ini lagi Coding ya. Tapi kayaknya lebih seru pakai Zoom ya. Biasanya kalau diskusi di taman tuh yang nanya cuma 3 orang udah selesai deh. Kayak ini pertanyaan dari Ilham. Kak, kalau overthinking setiap malam itu bisa buat trauma nggak, Kak? Terus buat ngehilangnya itu gimana? Gitu, Mbak. Overthinking tiap malam. Kamu jangan tidur malam-malam deh. Udah jam 8 malam, jam 9, jam 10 tidur aja. Nanti kamu gak akan overthinking. Karena overthinkingnya itu sebenarnya dari diri kamu sendiri kan. Kalau kamu overthinking sama pasangan, berarti kamu harus lebih percaya sama dia. Kalau kamu overthinking pada dirimu sendiri, cobalah lihat hal yang terbaik dari dalam dirimu itu apa, lalu kembangkan. Nah, jadi kayak mencobalah menjadi orang yang sangat percaya diri, biar kamu nggak overthinking. Itu bisa menjadi trauma apa enggak ya? Sebenarnya sih itu enggak. Cuman itu akan membuat mindset kamu itu berubah. Bahkan jadi istilahnya kamu akan menjadi orang yang parno. Bukan parno sih sekarang, insecure. Bahasanya sekarang tuh insecure gitu ya. Jadi bukan ke trauma, tapi insecure. Kamu sama sekali, bahkan endingnya nanti kamu bisa menganggap dirimu tuh nggak bisa apa-apa. Gitu. Gimana feedback-nya lagi? Ya, gimana untuk Mas Ilham? Untuk feedback apa lagi? Terima kasih, Mbak. Terjawab kok. Jadi jangan tidur malam-malam ya, Mas, biar nggak overthinking. Iya, ya, Mbak. Oke. Akan direalisasikan kok. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Ilham Zakaria Kamal, KPI WS. Kayak kenal ya namanya. Maaf, saya maba, Kak. Saya maba. Oh, dari suaranya sih enggak deh. Dari suaranya enggak katanya. Oke, ada masuk lagi ya kayaknya di Zulfa.
Ya, Mbak Indi ada pertanyaan dari Lilis, Mm-mm. Dari ini Gimana dulu Kak, dari Rizky Almira. Mm-mm. Bagaimana cara memberikan penjelasan yang baik kepada anak yang trauma dan orang tuanya sendiri karena sesuatu hal yang dilakukan orang tuanya? Terima kasih. Wah, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya pertanyaan yang sangat, apa ya, menurut aku sangat-sangat berat jawabannya. Karena dia sudah trauma terhadap orang tuanya sendiri. Yang notabene orang tua itu adalah salah satu orang yang harusnya melindungi dia, yang sangat dipercaya oleh dia. Nah, di sini bagaimana caranya anak untuk menghilangkan trauma itu? Dia harus mencoba melupakan kesalahan itu, tapi kan itu nggak mungkin, ya kan? Nah, dia harus memutarkannya tuh maksudnya gini, bukan terus kamu balik membuat kesalahan itu kepada orang tua tuh bukan ya, tapi kamu menjadikan itu sebagai pengalaman dalam hidup kamu bahwa oh orang tuaku dulu seperti itu, berarti besok kalau aku udah menjadi orang tua, aku nggak bisa seperti itu. Namun, kategori anak-anak seperti ini itu membutuhkan pendamping. Pendamping dalam hal ada seseorang yang bisa sementara waktu menggantikan sosok ayah atau ibunya. Yaitu bisa misal nih, dia punya pasangan atau kakak yang bisa menggantikan posisi orang tua, yang bisa melindungi dia, yang bisa diajak berbagi, bercerita, kayak gitu. Tapi dia tetap harus menghargai orang tuanya, meskipun rasa penghargaannya itu yang dari 1000 akan menjadi 10%, ya, dia harus kembali lagi memutarbalikannya menjadi sebuah pengalaman hidupnya. Tapi tetap dicoba pelan-pelan ya, jangan jangan dipaksakan. Tuh. Terus ada pertanyaan lagi? Tadi Ya, kayaknya ada ya? ada Mbak ini dari Lilis. Kak, bagaimana cara menangani trauma dalam kasus perselingkuhan? Waduh, aku belum pernah udah pernah belum ya? Aku lupa deh. Oke, bagaimana kita menangani kasus perselingkuhan? Pertanyaanku satu, kamu udah menikah apa belum? Untuk Lilis. Kayaknya belum ya? Gimana Mbak Lilis? Semoga ya. Doaku semoga belum menikah. Oke. Buat yang belum menikah, pokoknya yang menikah, yang sudah menikah, semoga langgeng abadi, jangan sampai ada hal-hal seperti itulah. Kalau teman-teman posisi saat ini punya kenalan atau yang dulu pernah diselingkuhi, ya. Nah, gimana sih Mbak caranya menghilangkan trauma itu? Caranya satu, kamu yang pertama harus melupakan orang itu. Nah, cara melupakan gimana? Ya harus move on, ya kan? Kamu harus move on dulu yang pertama. Yang kedua, jangan apa ya? Aku bingung ngomongnya. Jangan berikan kesempatan kedua kepada
orang-orang sejenis dia, maksudku sejenis dia itu yang karakternya hampir sama ya. Meskipun biasanya kalau udah selera ya, dia sukanya yang tinggi, yang ini, yang karakternya seperti ini itu apa namanya? Jangan kalau bisa jauhi orang-orang yang seperti itu. Meskipun semua orang yang memiliki fisik maupun apa namanya karakter yang sama itu tidak selingkuh, kan? Aku jadi grogi jawabnya. Oke, soal perselingkuhan lagi ya. Yang pertama, kamu harus hilangkan rasa itu, rasa traumanya dengan apa? Kamu harus membangun kepercayaan kepada seseorang, meskipun itu sulit karena kamu udah pernah diselingkuhin, ya kan? Jadi, kamu harus membuka lembaran baru dengan, kalau bisa dengan orang yang baru. Saran aku ya, jangan dengan orang yang sama. Karena tidak menutup kemungkinan orang yang sudah berselingkuh akan melakukan perselingkuhan kembali di masa yang akan datang. Nah, setelah kamu mendapatkan orang baru, kamu tetap harus waspada. Ya, jaga komunikasi dan jaga kepercayaan. Itu ya. Setelah kamu jaga komunikasi dan jaga kepercayaan, rasa takut kamu terhadap perselingkuhan itu akan berkurang. Tapi kamu pasti akan tetap takut kehilangan dia. Takut kalau dia punya teman-teman cewek, nanti dia bakal kenal lagi, bakal selingkuh. Pasti kan gitu. Nah, itu nanti kamu tetap akan insecure sehingga bingung. Ah, gimana sih? Gimana ya? Aku takut banget sama dia. Kalau dia tuh selingkuh kan gitu. Kamu tetap harus mencoba percaya. Percaya. Gitu kan. Percaya. Jadi kuncinya itu percaya. Kalau kamu udah percaya, kamu nggak akan takut diselingkuhi, kan gitu. Tapi kalau kamu punya bukti dia selingkuh, ya kan? Kamu langsung temui dia, langsung dibabat deh. Kalau karakter aku ya. Ini kayaknya pertanyaan lanjutannya dari Lilis nih. Tapi kliennya ini udah punya anak, tapi suaminya tukang selingkuh. Klien ini bertahan demi anaknya. Lalu gimana Mbak psikologi anak dan istri? Nah, psikologi anak selama anak itu tidak mengetahui posisi ibunya mengalami terluka atau dalam artian saat ayah ibu anak ini bersama mereka masih harmonis, saya yakin psikologi anak ini nggak terganggu. Tapi yang akan terguncang itu istrinya. Nah, caranya itu gimana? Caranya tuh, kamu kan udah bertahan, Bu. Lah, kalau udah bertahan, berarti kamu harus rela. Selamanya akan merasakan sakit. Kecuali kamu berani bertanya kepada suaminya tadi. Apa sih sebenarnya yang membuat kamu tuh selingkuh dari aku? Gitu. Karena nggak selamanya selingkuh itu yang salah orang ketiganya. Bisa jadi juga istrinya yang salah, kan gitu. Meskipun pada dasarnya yang namanya perselingkuhan itu tidak ada benarnya. Tapi di sini posisinya kita juga harus introspeksi diri. Apa yang membuat dia itu berpaling kepada yang lainnya, kan gitu. Nah, selain itu kita selidiki juga sebenarnya yang membuat ada perselingkuhan itu dari orang ketiganya atau dari suaminya. Kalau dari orang ketiganya, kita temui dia, ya kan? Kalau bisa mungkin kita temui, kita tanya maksud dan tujuannya itu apa. Kalau hanya sekedar ingin merebut suaminya itu, ya kan? Kita kita temui aja suaminya. Bertiga itu mereka maunya apa? Tapi di sini resikonya besar, resikonya akan kehilangan ketika sang suami ini sangat egois. Tapi dengan ini, kondisi psikologis dari istri justru akan lebih baik.
dia nggak akan terguncang lebih besar lagi, tidak akan tersiksa. Tapi satu sisi, anak ini tadi, dia akan kehilangan kepercayaan kepada seorang laki-laki. Bahkan ketika dia laki-laki nanti, dia mungkin malah jadi yang baik atau jadi seperti ayahnya. Gitu. Jadi kalau aku pribadi ya seandainya, tapi naudzubillah sih, posisi seperti itu. Oke, ini lanjutan nih. Posisi istri dan suami itu sering bertengkar di depan anaknya, Mbak, sehingga anak ini menangis kalau melihat orang tuanya bertengkar. Udah pernah dilabrak semuanya itu, tapi nggak pernah kapok, Mbak. Ini bukan kajian saya, Mbak, tapi ini ke real kasus lingkungan sekitar. Terima kasih, Mbak, penjelasannya. Ternyata kamu sangat pengamat yang luar biasa ya. Ini bisa jadi studi kasus skripsi teman-teman BPI nih, inspirasi banget nih. Nah, kalau udah bertengkar kayak gini nih, biasanya masalahnya udah banyak banget, apalagi sampai bertengkar di hadapan anak, ya kan? Secara otomatis anak itu psikisnya udah terganggu dalam hal dia tidak memiliki rasa kepercayaan terhadap orang tuanya dan rasa nyaman di rumah. Karena apa? Yang namanya rumah itu adalah tempat ternyaman kalian untuk berpulang, ya kan? Berarti kan anak itu udah nggak punya istilahnya tempat untuk bersandar, ya kan? Nah, kalau si selingkuhannya itu ditemuin nggak pernah kapok, Mbak, ya udahlah, see you goodbye aja. Kalau aku gitu ya, mending see you goodbye aja lah. Daripada terluka dua-duanya. Dan biasanya masalahnya itu masalah ekonomi. Selain masalah ekonomi juga banyak permasalahan lah. Soalnya banyak juga terjadi di lingkungan kita. Gitu aja ya, Lilis. Nanti kalau mau lebih lanjut, kita bisa via DM atau WhatsApp aja deh. Itu udah di chat sama Muhammad Maulid Dio Prakasa. Curhat dong, Mbak. Oh iya, itu aja ya, Lilis. Aku kembaliin sama Zulfah. Gimana? Ya Mbak, ini ada satu pertanyaan masuk lagi, mungkin yang terakhir ya. Oke. Dari Nabila. Assalamualaikum Kak, saya Nabila dari Winwali Songo. Izin bertanya, setelah ada kejadian yang notabene membuat trauma dengan didikan yang bertujuan untuk menjadikan mental kuat, tapi cara didikannya hanya dianggap baik sepihak saja, bagaimana kita yang sebagai anak bisa menerima didikan tersebut? Terima kasih. Oke, berarti ini otoriter ya maksudnya. Bagaimana anak itu bisa menerima kondisi otoriter itu. Kamu posisi di sini ketika kamu kan udah trauma. Secara otomatis kamu ada ketakutan, ada yang mau membantu kamu, namun dengan cara yang kurang tepat menurut kamu. Nah, di sini kamu akan menjadi stres, takut, dan bingung. Nah, kalau saran aku, kamu harus memiliki coping stress atau mencari coping stress, yaitu kamu melakukan hal-hal tersebut atau hal lain yang sehingga menghilangkan atau mengurangi rasa stres akibat tekanan otoriter tadi. Ya, misal nih, kayak aku saat aku lagi kerjaan numpuk, kemudian sekitar aku kondisi berisik atau nggak mau mengerti, aku cari-cari coping stressku dengan aku mungkin minum coklat hangat atau dengerin musik, kan gitu bisa. Tapi kalau ini kondisinya di trauma kayak gini, itu mainnya di pola pikir kamu deh.
Jadi pola pikir kamu itu harus sedikit demi sedikit dirubah. Orang yang diatur seperti seperti Anda ya, beberapa ya, seperti studi kasus kamu ini, dia akan ikut dalam alur ketika di dalam, misal ya, anak sama bapaknya, anak sama ibunya lah, ibunya galak. Ketika di dalam rumah, jadi anaknya pendiam. Tapi ketika dia di luar rumah, dia akan brutal. Karena untuk pelampiasan coping stress-nya. Iya, apa tuh jawabannya? Siapa tadi? Kok hilang? Tadi perasaan ada yang ngomong ya? Iya Mbak, tapi seperti anak kecil yang ngomong tadi. Oke. Mungkin Oke. adiknya peserta yang ikut. Mungkin adiknya siapa tadi ya mau ikut ngobrol. Ya, jadi kamu sebisa mungkin tetap berada, kalau itu orang tua kamu ya, kamu tetap ada di situ, kamu ambil sisi positifnya, dan kamu cari coping stress deh, atau pelarian, tapi harus yang ke arah positif, jangan ke negatif. Misal kamu trauma sama cowok, kamu dipaksa kenalan sama cowok, sampai dijodohin, ya udah kamu terima aja, kalau kamu memang nggak suka, kamu say hello pelan-pelan, dan kamu cari coping stress, misal kamu curhat sama lagi nih. Gitu bisa diterima nggak? Siapa tadi namanya? Ya, Mbak Nabila. Gimana Mbak Nabila, barangkali ada feedback? Ya, gimana ya? Masih di ini ya, masih ngambang. menyeimbangkan, iya masih kayak ragu-ragu gitu. Iya, karena kan posisi kamu mikirnya dua pihak ya. Satu posisi aku nggak nyaman, satu posisi nyaman. kan kamu terpaksa kan. Satu posisi kalau aku nolak aku nggak enak, bener nggak? Iya. Jadi itu apa namanya, hanya ada, kalau sebenarnya ini agak gimana ya? Susah sih. Agak kurang sopan kalau menurut attitude ya. Tapi ini baik untuk dirimu. Say no. Katakan enggak. Katakan cukup. Udah. Solusinya sebenarnya itu, cuman nggak banyak orang tua yang bisa mengerti kondisi anak yang seperti itu. Jadi kamu harus berani berkata tidak sih. Aku nggak mau kayak gini. Udah. Biasanya selesai. Jadi nanti dengan adanya itu pasti ada buntutnya sih. Tapi setidaknya kamu tidak berada di posisi tertekan itu. Dan tadi ya, kamu harus cari coping stress Mbak. Misal hobinya jalan-jalan ya, jalan-jalan kayak gitu. Soalnya nanti kasihan kamu udah dalam tekanan, nggak ada coping stress, nanti akan mengganggu itu akademik kamu. Ada feedback lagi? Kayak lebih terpaksa aja sih ya, pasrah. Pasrah aja ya. Pokoknya kamu pasti kuat deh, karena tipe-tipe seperti ini tuh biasanya kuat di bawah tekanan. Dan nanti kamu akan terdidik sampai nanti kuat di bawah tekanan, tapi kamu juga harus sekali-kali bilang say no Mbak, karena kalau kamu di bawah tekanan terus, ketika kamu sudah menghidupi ke dunia nyata atau di pekerjaan, itu efeknya akan sangat luar biasa soalnya. Itu. Ini masih kuliah. Kenapa?
Ini masih kuliah kan? Baru masuk ini. Oh, masih maba? Iya. Oh iya. Kalau maba nggak apa-apa sih, maksudnya sambil kamu juga perlahan bilang say no, karena itu efeknya juga akan besar ketika kamu hanya aku disuruh gini-gini, ya udahlah ikut aja, kayak gitu kan. Tapi Lebih coba kayak sebentar. Lebih kayak kalau bilang say no nih, kayak lebih ada notabene buat anak durhaka nggak sih? iya, memang gitu. Mungkin apa ya? Kadang kita berada di posisi serba nggak enak. Tapi dengan kamu katakan say no, tapi jangan terus enggak, aku nggak mau gitu, nggak harus gitu juga kan. Kamu yang tahu karakter orang tua kamu tuh. Jadi kamu harus ngomong, mungkin kalau kamu bilang enggak, tapi kamu juga harus kasih alasan. Kenapa kok enggak? Gitu. Nah, itu diberikan penjelasan, gimana nek gini, kayak gitu. Karena memang nggak ada orang tua yang nggak memikirkan kebaikan anaknya sih, setahu aku. Iya baik Kak, terima kasih. Pokoknya jangan menyerah ya. Iya Kak. Terima Iya. kasih Kak. Sama-sama. Sudah, Dek Zulfa? Ya, mungkin sudah cukup ya, Mbak. Mengingat waktu sudah cukup malam. Iya, tadi aku dijajain sama Lutfin cuma 1 jam soalnya. Ya udah. Ya, alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan sudah terjawabkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara diskusi dari awal hingga akhir. Mungkin dari Mbak Dea ada closing statement, Mbak? Oke, buat aku dari saya, buat teman-teman semuanya, untuk menghadapi trauma healing itu yang pasti kalian stres dan juga harus bahagia dulu sebelum kalian membahagiakan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang memiliki trauma kalian tidak berbagi, kalian nggak akan pernah dapat ilmu baru yang mungkin akan menjadikan masalah kalian itu selesai. Mungkin itu aja, tetap semangat. Yang punya masalah, aku yakin kalian orang hebat dan hanya pohon berbuahlah yang ditimbuk pakai batu. Itu ya dari saya. Terima kasih buat teman-teman dan terima kasih untuk HMJ BPI. Semoga ada diskusi lain yang membahas tentang trauma healing, tapi sekali-kali mungkin nyari psikolog deh atau konselor lah ya. Kalau mau trauma healing yang udah praktek, kamu bisa tuh sekali-kali deh itu timku KKN MMK. Mereka pasti memiliki informasi atau pengalaman yang berbeda-beda juga. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.